Di balik gemerlap cahaya kota dan hiruk-pikuk dunia modern, tersimpan jejak-jejak cahaya para kekasih Allah. Mereka hidup sederhana, wafat dalam kesunyian, namun namanya terus harum dikenang hingga ratusan tahun kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Najwa Channel, hari ini kita tidak akan membahas teori di atas mimbar. Hari ini, kita akan mengajak kalian bertualang menembus kabut Magelang, menuju sebuah tempat yang konon menjadi gerbang spiritual Jawa Tengah. Kita akan berziarah ke makam seorang waliullah yang karomahnya sulit ditangkap kamera, namun terasa begitu nyata di hati setiap peziarah. Mbah Mangli. Banyak yang bertanya, kenapa ziarah ke sini rasanya berbeda? Kenapa banyak orang menangis tanpa sebab saat berada di sini? Dan yang paling penting, adakah pelajaran hidup yang bisa kita bawa pulang dari tanah para wali ini? Simak perjalanan kami selengkapnya. Lokasi makam Mbah Mangli ini terletak di Desa Mangli, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. Jaraknya sekitar 15 km dari pusat kota Magelang. Uniknya, untuk mencapai lokasi ini, kita harus melewati pemukiman warga yang sangat asri. Tidak papan reklame besar, tidak ada warung souvenir yang berisik. Yang ada hanya ketenangan dan sapaan ramah warga setempat. Ya, siapa sebenarnya Mbah Mangli? Beliau bernama asli Raden Mas Said, seorang bangsawan yang memilih meninggalkan kemewahan istana demi mendekatkan diri kepada Allah. Hidup beliau adalah definisi zuhud yang sesungguhnya. Beliau tidak mencari pengikut, tidak meminta dihormati, bahkan seringkali menyamar sebagai rakyat jelata untuk menguji keikhlasan dirinya sendiri. Konon, beliau memiliki kemampuan melihat halaman-halaman gaib dan membantu masyarakat yang kesulitan, namun beliau selalu menolak disebut sakti. Bagi beliau, semua itu hanyalah titipan Allah. Filosofi inilah yang membuat makam beliau bukan sekadar tugu batu, melainkan sekolah kerendahan hati bagi siapa saja yang datang. Kita sudah tiba, rasakan udaranya, sahabat. Perbedakan, meskipun siang hari, kawannya sejuk dan menenangkan. Di sini, kita diminta untuk menjaga suara, mematikan notifikasi, dan mengenakan pakaian yang sopan. Ini bukan aturan tertulis, tapi ada bentak tertulis yang dijaga oleh para peziarah. Sudah terperhatikan arsitekturnya sangat sederhana. Tidak ada kubah emas menjulang, tidak ada ukiran marmer mahal. Hanya bangunan joglo kayu jati tua yang sudah berusia puluhan tahun. Ini adalah pesan visual pertama dari Mbah Mangli. Kesederhanaan adalah mahkota orang beriman. Banyak peziarah bercerita, saat mereka duduk di teras ini, pikiran yang tadi ruwet karena masalah kantor atau utang, perlahan luruh. Seolah-olah dinding-dinding kayu ini menyerap gelisah kita dan menggantinya dengan ketenangan ilahi. Dan sebelum kita masuk ke area inti makam, mari kita luruskan niat. Ziarah kubur dalam Islam disunahkan bukan untuk menyembah penghuni kubur, melainkan untuk mengingat kematian dan zikrul maut dan mendoakan agar mereka diterima di sisinya. Tanda berziarah ke makam wali seperti Mbah Mangli. Mandi wajib bersuci sebelum berangkat jika memungkinkan. Mengucap salam kepada ahli kubur, Assalamualaikum ahla dia ariminal musminina. Tidak meminta kepada mayit, tetapi meminta kepada Allah dengan wasilah seperantara keberkahan sang wali. Bersedekah seikhlasnya kepada pengelola atau fakir miskin di sekitar lokasi. Tahukah kalian kisah karomah Mbah Mangli apa yang terkenal? Suatu ketika, ada seorang pejabat tinggi yang datang dengan rombongan mewah, mobil hitam mengkilap, dan pengawal bersenjata. Ia ingin menguji kesaktian Mbah Mangli. Namun, saat ia melangkah keluar dari mobil, kakinya mendadak lemas dan ia jatuh tersungkur tepat di depan pintu gerbang. Bukan karena ditolak, tapi karena hatinya belum bersih dari sombong. Sebaliknya, ada seorang nenek tua penjual sayur yang datang dengan kain lusuh dan sandal jepit putus. Ia diterima dengan hangat, bahkan konon diberi petunjuk rezeki yang tak terduga esok harinya. Mbah Mangli mengajarkan bahwa di mata Allah, jabatan dan harta tidak berlaku.
yang berlaku hanyalah kebersihan hati. Sahabat Najwa, setelah menghabiskan waktu di sini, saya menyadari satu halaman. Kita sering mencari karomah berupa benda pusaka, air keramat, atau jimat. Tapi karomah terbesar Mbah Mangli bukanlah itu. Karomah terbesarnya adalah istiqomah. Di era digital ini, di mana kita mudah sekali pamer ibadah di medsos, mudah marah saat dikomentari netizen, mudah putus asa saat ujian datang. Figur seperti Mbah Mangli adalah cermin bagi kita. Beliau mengingatkan bahwa spiritualitas itu sunyi. Ibadah itu rahasia antara hamba dan Tuhannya. Dan ketenangan sejati tidak bisa dibeli dengan tiket VIP, tapi didapat dengan merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta. Atau mungkin kita tidak akan pernah punya karomah seperti beliau. Tapi kita bisa meniru akhlaknya, jujur saat sendirian, santun pada sesama, dan tawakal saat masalah datang. Itu adalah karomah versi kita di abad 21. Perjalanan ziarah kali ini mengajarkan kita bahwa wisata religi bukan tentang check-in di tempat keramat, tapi tentang check-in ke dalam hati sendiri. Magelang memang kaya akan jejak wali, dan Mbah Mangli adalah salah satu mutiara yang patut kita jaga warisannya. Bagi sahabat Najwa yang berencana ke sini, ingatlah bahwa pulang ketenangan bukan sekadar foto. Dan jangan lupa, sisihkan rezeki untuk sedekah di sepanjang perjalanan. Rezeki tidak akan berkurang karena dibagi, justru akan bertambah berkahnya. Dan jika video ini membawa manfaat atau setidaknya mengingatkan kalian pada kampung halaman spiritual, jangan lupa klik tombol like, share ke keluarga atau teman yang butuh ketenangan, dan subscribe Najwa, channel dakwah spiritual. Kami akan terus menghadirkan konten-konten penyejuk hati lainnya. Tak ada pertanyaan seputar adab ziarah atau kisah wali lain yang ingin dibahas? Tulis di kolom komentar ya. Saya akan bacain dan jawab di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di petualangan spiritual berikutnya.